Shalom, puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Akhirnya kita tiba di hari ke-7 dalam ibadah doa puasa 10 hari kita. Biarlah Roh-Nya yang kudus terus mengalir dalam kita. Malam hari ini, marilah kita buka hati kita untuk jamahannya, agar Roh Kudus mengambil alih seluruh keberadaan kita saat ini. Mari menyembah Tuhan kita Yesus Kristus, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Kami buka hati kami untukmu Tuhan. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, Mari kita buka hati kita untuk menyembah Yesus. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya, haleluya. Malam hari ini Tuhan, kami membuka hati kami ke hadapan-Mu. Kami bermohon Tuhan Yesus, curahkanlah Roh-Mu yang kudus di tengah-tengah kumpulan sidang jemaat-Mu. Kami bermohon kiranya lawatan-Mu membawa kami lebih dekat lagi kepadamu, sehingga Tuhan, kami semua boleh menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Pimpinlah ibadah kami ini Bapa, dari awal hingga selesainya. Jamalah setiap kami pribadi lepas pribadi. Nyatakan kasih dan kuasa-Mu yang mempersatukan kami dimanapun saat ini kami berada. Urapi hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau di malam hari ini, bukan dengan kuat dan gagahnya, tapi Roh-Mu yang kudus boleh menyertai.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga selesainya ke dalam pimpinan tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bersukacitalah di dalam Tuhan, oleh karena Roh Kudus-Nya dicurahkan dalam kita semua. Dia memulihkan dan membangkitkan umat yang diurapinya. Kuasanya nyata atas kita. Anggur baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Bila Roh Kudus hadir, akan terjadi perkara ajaib dan mukjizat yang membawa kepada keselamatan. Izinkanlah Roh Kudus-Nya bekerja di antara kita pada malam hari ini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di baik
mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Puji Tuhan, hadiratnya hadir tengah-tengah kita pada malam hari ini. Rasakanlah kasih-Nya yang menjamah kita saat ini, dan biarkan kuasa mukjizat-Nya bekerja kepada kita masing-masing. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Yesus. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu.
Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan Yesus di tengah-tengah kami. Dan biarlah mukjizat-Mu terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Mukjizat yang membawa kebangkitan, mukjizat yang membawa pemulihan, mukjizat yang mampu menculikkan mata yang buta, dan juga melepaskan ikatan-ikatan yang membelenggu setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bermohon kepadamu Bapa, biarlah kuasa kebenaran firman-Mu pada malam hari ini dinyatakan di tengah-tengah kami, memberikan pengertian yang lebih lagi kepada kami Tuhan. Oleh karena Roh-Mu yang kudus berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi. Biarlah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan tolong, Tuhan perlengkapi dengan perlengkapan senjata surgawi, sehingga pada malam hari ini kami yang mendengar firman-Mu pun boleh disegarkan, boleh dipuaskan dengan firman kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih sayang-Mu kepada kami. Kami bermohon Tuhan, bentengilah tempat di mana kami berada. Dan biarlah setiap firman yang kami dengar dan kami terima di malam hari ini tidak berlalu begitu saja, tapi boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, puji Tuhan, malam hari ini kembali kita teruskan ibadah kita untuk boleh mendengarkan pengajaran Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, mari bersama-sama kita mau buka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19 bagian A. Demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, tema firman Tuhan buat kita pada saat ini adalah perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus. Saudaraku, firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi adalah peristiwa dari pertemuan Saulus dengan Tuhan Yesus yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudaraku, perjumpaan secara pribadi adalah bertatap muka, ketemu, berdialog untuk membicarakan sesuatu hal, atau sering kita sebutkan juga berbicara secara empat mata. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dibicarakan hanya mereka berdua yang mengetahui. Maka dikatakan, saudaraku, ada yang akan disampaikan dan ada yang akan diterima. Itulah saudara kekasih peristiwa pertemuan daripada Saulus tadi dengan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh suatu kesempatan yang indah. Suatu kebahagiaan yang diterima oleh Saulus, oleh kemurahan Tuhan. Dia boleh menemui Saulus di dalam keberadaannya yang sungguh, saudaraku, menuju kepada kebinasaan. Dan oleh pertemuannya dengan Tuhan di dalam pimpinan Roh Kudus, dia boleh, saudaraku, menerima suatu pesan yang indah. Menerima segala sesuatu kehidupan di mana dia akan berubah dari hidup yang dia hidupi sebelumnya kepada jalan yang dikehendaki oleh Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Roh Kudus adalah Allah sendiri, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sebut adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Dan sering juga kita sebut, saudaraku, yang menjadi satu kesatuan itu menjadi Trinitas, saudaraku. Trinitas yaitu Roh Kudus yang menjadi suatu kesatuan bersama dengan Bapa, bersama dengan Yesus, bersama dengan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus itu atau Allah itu sendiri sebetulnya sudah ada sejak penciptaan di awalnya. Semesta ini boleh diciptakan olehnya. Itulah yang ada, saudaraku, di dalam firman-Nya, di dalam Kejadian itu. Segala sesuatunya diciptakan oleh Roh Allah itu sendiri. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, salah satu peristiwa yang sungguh sangat penting, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana karya Roh Kudus itu bagi setiap orang. Salah satunya bagi hidup Maria, saudaraku. Ketika Yesus diutus datang ke dalam dunia, lewat kehidupan seorang wanita, yaitu perempuan, boleh mengandung dari Roh Kudus. Luar biasa, saudaraku. Di situ dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Lukas yang pertama ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus yang ajaib dan sempurna, yang adalah Allah itu sendiri, yang adalah Yesus itu sendiri, boleh datang ke dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Sejak kita boleh, saudaraku, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita boleh bertobat. Dan oleh kuasa di dalam nama Yesus Kristus diberikan Roh-Nya berkuasa di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sering itu boleh kita abaikan, sering tidak kita ingat. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, syukur bagi Allah yang memperkenankan kita boleh senantiasa menerima pengajaran itu daripadanya, supaya di antara kita semua sidang jemaat Tuhan di tempat ini boleh tetap tekun mengingat ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, dan itu harus tetap diandalkan di dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya, yang diperkenankan oleh Tuhan, di hidup kita ini boleh ada Roh Kudus, jangan sampai kita lupa. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat bagaimana karya Roh Kudus untuk boleh juga menyertai Yesus selama dia ada di dalam dunia ini, saudaraku. Di dalam segala hal dia berinteraksi dengan Roh Kudus. Ketika Yesus dibaptis, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ke dalam dia turun berupa burung merpati. Roh Kudus turun kepadanya, saudaraku. Sesudah Yohanes Pembaptis selesai membaptis Yesus, Roh Kudus turun dan berbicara. Dan mendengar suara, saudaraku, yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah akan dia. Luar biasa saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Kepada Yesus diberikan kuasa itu, dan kuasa itu juga diberikan kepada kita semua, orang-orang yang sudah Dia panggil, yang sudah dibawa keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terang-Nya. Di dalam terang-Nya itulah kita boleh berjalan senantiasa di dalam pimpinan Roh-Nya yang kudus. Oleh kasih dan kuasa-Nya, kita akan menjadi orang-orang yang mendapat kemenangan seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Ketika Dia ada di dalam dunia ini, Dia dipimpin oleh Roh Kudus naik ke atas padang gurun, saudaraku. Di situ Dia mengalami pencobaan. Apapun yang diperbuat oleh iblis yang jahat, Dia boleh mendapat kekuatan. Sebab apa, saudaraku? Sebab Roh Kudus yang memimpin Dia di dalam seluruh perjalanannya. Suatu teladan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, agar oleh seturut dengan kehendak-Nya, saudaraku. Seperti apa tadi yang sudah dialami oleh Saulus, saudaraku. Ketika Ananias datang ke sana oleh pertolongan Allah, ditumpangkan tangannya ke atas dia dan hidupnya boleh berubah. Dapat melihat, selaput itu boleh turun, boleh lepas dari kehidupannya yang menghalangi dia untuk melihat Tuhan Yesus. Apa yang menjadi penghalang untuk dia melihat segala kebenaran itu? Ketika berjumpa dengan Roh Kudus, ketika dikuasai oleh Roh Kudus, selaput penghalang itu akan menjadi gugur, dan terjadilah di dalam kehidupan Saulus perubahan demi perubahan kepada apa yang Tuhan kehendaki. Demikianlah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sidang jemaat di tempat ini, saudaraku, harus mengandalkan Roh Kudus di dalam seluruh penghidupan kita. Di dalam bertindak, di dalam berperilaku, di dalam berbicara, di dalam apapun yang kita lakukan, kita wajib mengingat ada Roh Kudus di hidup kita, dan oleh kuasa-Nya menerangi seluruh perjalanan kita. Dan kita bermohon agar kita benar-benar dibaptiskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar Roh Kudus itu menjadi penguasa tunggal di hidup kita. Nah, bagaimana syaratnya, saudaraku? Kita harus benar-benar hidup di dalam pertobatan. Seperti nasihat Tuhan yang datang, saudaraku, kepada orang-orang yang ada di lingkungan Petrus ketika mereka sudah selesai mengalami hari Pentakosta. Kita buka, saudaraku, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Nasihat firman Tuhan berkata, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amin. Jadi saudaraku, suatu kunci untuk keberhasilan tetap mendapat, dapat bertemu dengan Roh Kudus, bahkan menyatu dengan kehidupan kita. Satu hal, kita harus bertobat setiap waktu. Bertobat di dalam apa yang di Tuhan kehendaki, yaitu hidup di dalam kekudusan. Meninggalkan segala kehidupan yang lama, yang bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh firman. Bukan karena kekuatan kita, saudaraku, tetapi oleh Roh Kudus itulah yang memimpin hidup kita kepada kebenarannya. Jadi setelah kita bertobat, senantiasa dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita,
maka Roh Kudus itu akan berkuasa di hidup kita. Bahkan senantiasa akan menuntun dan mengajar kita tentang kebenaran, yaitu firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan itu adalah kuasa. Maka oleh sebab itu, kuasa yang sangat kudus, kita tidak akan dapat memahaminya tanpa pertolongan Roh Kudus. Untuk itulah Allah Bapa di sorga memahami setiap kebutuhan kita, agar kita boleh menjadi orang-orang yang dapat memahami firman Tuhan dan juga dapat melakukannya. Diutuslah Roh Kudus untuk menolong kita. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kuasanya yang mengutus menolong kita semuanya, agar kita diperkenankan oleh Allah menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita boleh berada. Seperti firman-Nya itu, saudaraku, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, demikian dikatakan di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai ke ujung bumi. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada tugas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita diwajibkan menjadi saksi-saksinya dimanapun kita boleh berada. Itulah sebabnya Dia mengutus Roh Kudus, agar oleh pertolongannya, saudaraku, kuasa itu ada di hidup kita. Kuasa yang diberikan oleh Allah Bapa untuk boleh menyaksikan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah Allah yang berkuasa. Yesus adalah jalan kebenaran. Dan perkataan-perkataan yang lain yang mempermuliakan namanya, yang mengatakan bahwa Dialah satu-satunya untuk masuk ke dalam surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari Roh Kudus kita akan menerima kuasa apa yang akan kita perkatakan untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus itu indah, Roh Kudus itu manis, menghibur, menguatkan, memberitahukan kepada kita hal-hal yang belum kita mengerti. Oleh sebab itu, saudaraku, di dalam perjalanan kehidupan kita di dalam dunia ini, selama masih ada kesempatan diberikan oleh Allah, ingatlah satu-satunya penolong di dalam kehidupan kita, hanya Dia, Roh Kudus yang diberikan oleh Allah Bapa. Tetaplah menjadi ingat-ingatan di dalam kehidupan kita, agar setiap waktu, saudaraku, kita benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus untuk diubahkan senantiasa menjadi ciptaan yang baru. Sebab setiap orang yang sudah mengalami pembaharuan oleh Roh Kudus dikatakan adalah anak-anak Allah, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Kita lihat firman-Nya, saudaraku, di dalam Roma 8 ayat 14, demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu rahasia kebenaran disingkapkan oleh Allah bagi kita semua pada saat ini. Kita semua akan menjadi anak-anak Allah jika hidup kita ini mau dipimpin oleh Roh Kudus. Satu kuncinya tadi, saudaraku, harus bertobat. Bertobat senantiasa, agar oleh kuasanya
Dimeteraikanlah rohnya yang hidup di dalam kehidupan kita senantiasa. Bahkan dikatakan kita dibaptis oleh Roh Kudus. Haleluya. Untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita boleh tetap hidup, saudaraku, berjaga-jaga dan berdoa, maka Roh Kudus akan memakai kita seturut dengan kehendaknya. Saudara kekasih, seperti Saulus tadi saudaraku, oleh karena dia boleh mendengar, dia boleh taat kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, pergilah ke sana. Lakukanlah ini, dilakukan oleh Saulus. Dan apa yang terjadi? Dia boleh berdoa dan datanglah Ananias berdoa untuk menumpangkan tangan ke atasnya. Terjadi pemulihan itu saudaraku. Demikian di dalam kehidupan kita saudaraku. Kita akan mengalami pembaharuan sungguh-sungguh. Setiap kehidupan kita yang lama akan diperbaharui menjadi hidup yang baru saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Asal kita mau dipimpin oleh Roh Kudus dan upah kita menjadi anak-anak Allah yang berhak untuk menerima janji-janji Allah. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tadi berbicara mengenai perubahan Saulus menjadi Paulus. Mari kita lihat saudaraku pengakuan dari Paulus di dalam 1 Timotius 1 ayat 13 sampai 16. Kita baca bersama-sama demikian firman Tuhan. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Amin. Inilah saudaraku salah satu perubahan total yang terjadi di dalam kehidupan Saulus menjadi Rasul Paulus. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh kuasa Roh Kudus dibaharuilah seluruh kehidupannya saudaraku. Tanggallah seluruh penghalang-penghalang di dalam kehidupannya untuk melihat kepada kebenaran itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak pernah lagi dia dapat dikalahkan oleh apapun. Walaupun dia harus mengalami segala macam aniaya, masalah di dalam dunia ini, tetapi dia tidak pernah mundur saudaraku untuk boleh meninggalkan perjalanannya menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Inilah saudaraku satu perubahan yang total, yang benar-benar dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Hidupnya sampai kepada garis akhir yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia boleh menang mempertahankan imannya saudaraku. Dan oleh kuasa Allah di dalam nama Yesus Kristus,
Dia boleh menjadi teladan seperti firman yang sudah kita baca tadi, saudaraku. Teladan untuk orang-orang yang akan percaya kepada Yesus untuk mendapat hidup yang kekal. Amin. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga para murid-murid Tuhan Yesus, saudaraku, mereka semua berubah sesudah mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Saudara kekasih, kita semua di tempat ini, sidang jemaat Tuhan Yesus Kristus yang sudah Tuhan tetapkan di GBS Baladewa. Bahkan saudara-saudara kita yang mungkin mendengarkan kita beribadah dan mengikuti. Suatu rahasia besar dibukakan bagi kita, saudaraku. Kalau Roh Kudus itu turun atas kita, tanggallah seluruh kebodohan kita, penghalang-penghalang di hidup kita untuk mengenal Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan tidak ada lagi kuasa, saudaraku, yang dapat menghalangi perjalanan kita sampai kepada garis akhir yang Tuhan kehendaki. Asal kita tetap di dalam pimpinan Roh Kudus, janji Allah ya dan amin bagi kita, bahwa kita adalah menjadi anak-anak Allah yang berhak untuk menerima janji-janji Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebahagiaan yang luar biasa akan diterima oleh setiap orang yang berkenan kepadanya. Oleh sebab itu, saudaraku, mari berjuang untuk tetap hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, agar tidak ada lagi kuasa, tidak ada lagi kesempatan bagi iblis yang jahat untuk menghalangi perjalanan kita, sebab terang Yesus Kristus akan menolong dan memberkati kita semua. Demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau murid-murid Tuhan Yesus tetap boleh ada perubahan total di hidup mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun harus menjadi murid yang setia. Tetaplah kita, saudaraku, mau belajar kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh pimpinan Roh Kudus, kita dapat menjadi seperti jemaat yang mula-mula itu, saudaraku. Apa yang mereka lakukan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Saudaraku, di situ dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Haleluya. Yang kedua yang mereka lakukan, tetap bersatu di dalam kesatuan Roh Kudus. Tidak ada lagi yang dapat memecahkan mereka, sebab setiap hati mereka dikuasai oleh Roh Kudus. Demikian kepada kita, kita pun tidak akan dapat dipecahkan oleh iblis yang jahat ketika kita bersatu di dalam kesatuan Roh Kudus. Amin. Yang ketiga yang mereka lakukan, saudara kekasih, senang memuji Allah. Sehingga saudaraku, mereka disukai orang dan Tuhan menambahkan mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Haleluya. Jadi bukan kuat-kuatnya kita, adalah karena pertolongan Allah yang mengubah seluruh kehidupan kita sidang jemaat di tempat ini. Dan mujizat Allah akan terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nasihat Tuhan kepada kita tadi, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kita akan menerima kuasa menjadi saksi-saksinya dimanapun kita boleh Tuhan perkenankan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang memperkenankan kita boleh bersukacita, berbahagia, dipenuhilah hati kita, pikiran kita, seluruh hidup kita dengan Roh-Nya yang kudus. Terima kasih. Inilah nasihat Tuhan buat kita, saudaraku. Kiranya oleh
perkenanannya, Roh Kudus tetap menolong kita untuk memahami setiap kehendaknya dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita angkat pujian, yaitu Roh-Mu yang hidup. Haleluya. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam sorga atas seluruh perkenanan-Mu atas ibadah kami pada malam hari ini. Kami sudah memuji-muji nama-Mu, memuliakan Engkau ya Tuhan. Berkenan Engkau menerima pujian kami. Demikian kami bersyukur kepadamu atas firman yang Engkau berikan menjadi bagian kami pada malam hari ini. Terima kasih atas janji-Mu ya Allah Bapa, bahwa Engkau akan memberikan kami Roh Kudus yang akan memimpin kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Meteraikanlah itu di hidup kami Tuhan. Pimpin dan kuasai tetap penghidupan kami, agar kami boleh tetap mengingat Engkau sudah memberikan kami seorang penolong yang akan menghibur, menguatkan, memberikan kepada kami kuasa untuk hidup di dalam perkenanan-Mu. Ini hidup kami Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu. Kami butuh kuasa-Mu, kami butuh anugerah-Mu. Tetaplah ya Tuhan
Tuhan berkuasa Roh yang Kudus memimpin kami kepada seluruh kebenaran-Mu, agar apa yang Engkau kehendaki boleh kami lakukan dan kami boleh terberkati hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berkatilah hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian di dalam sepanjang ibadah kami pada sore malam hari ini. Biarlah kuasa Tuhan dipermuliakan lewat seluruh pelayanan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan dan kami sedang jemaat-Mu boleh bersuka cita karena Engkau memberkati ibadah kami. Bapa di dalam sorga, biarlah oleh pertolongan-Mu kami tetap boleh menyelesaikan ibadah penantian kami. Kami merayakan penantian Roh Kudus sampai kepada hari yang berikutnya ya Tuhan. Hari yang ke-10 tetap kami boleh sama-sama menantikan kuasa-Mu. Dan oleh seturut dengan kehendak-Mu, dipenuhilah kami semua dengan Roh-Mu yang kudus. Dan oleh kasih dan kuasa-Mu, kami bersuka cita senantiasa, berbahagia sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa atas anugerah-Mu yang sudah memberkati seluruh pelayanan daripada hamba-hamba-Mu dari hari pertama sampai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Pelayanan-pelayanan kami percayakan kepada Tuhan. Roh Kuduslah yang menolong kami. Di dalam terang Tuhan Yesus Kristus kami dapat melakukan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dari yang termuda sampai yang tertua. Bahkan Tuhan Yesus, para wanita, para pria, jemaat yang baru, jemaat yang lama, biarlah kami tetap sehati sepikir menanti-nantikan Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menjadi penguasa di dalam kehidupan kami. Berkatilah Tuhan Ibu Gembala sidang kami, demikian Pendeta Susi, Pendeta Silo dan keluarganya. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, oleh kemurahan dan kasih setia-Mu kami tetap diikat di dalam satu pelayanan kudus-Mu. Tetaplah Roh-Mu berkuasa mengambil alih seluruhnya pelayanan kami, sehingga kami seluruh hamba-hamba-Mu, pengerja-pengerja-Mu tetap dalam satu kesatuan roh untuk boleh mempermuliakan Allah lewat pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa, Raja kebenaran, agar oleh kuasa yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus diterangilah seluruh perjalanan jemaat-Mu, sehingga kami semua, baik yang bekerja, yang berdagang, yang berusaha, yang masih menjalani pendidikan ya Tuhan, demikian yang kuliah, yang sudah bekerja, semua boleh terberkati di dalam kemahakuasaan Allah, karena tangan Tuhan yang menetapkan kami menjadi anak-anak Allah yang berhak untuk menerima janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Saudara-saudara kami yang mengalami sakit ya Tuhan pada saat ini, sehingga mereka tidak bisa mengikuti ibadah ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pulihkanlah seluruhnya Tuhan sidang jemaat-Mu yang mengalami sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Bapa yang sempurna, Raja di atas segala raja. Engkaulah yang kami nanti-nantikan, Engkaulah Raja penguasa di hidup kami. Tuntun kami kepada apa yang Engkau kehendaki, sehingga perjalanan kami semua benar-benar Tuhan berhasil, seperti Paulus yang sampai kepada garis akhir. Demikianlah kerinduan kami seluruh jemaat-Mu, hidup kami diubah dan akan terus mengikuti Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Bapa di dalam sorga, kami percayakan ibadah kami besok malam kepada Tuhan. Roh-Mu lah yang berkuasa di dalam seluruh penghidupan kami, seturut dengan kehendak-Mu. Tetaplah firman itu mengajar, menuntun
menuntun kami kepada kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, sepanjang bulan Mei ini kami percayakan seluruh peribadatan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, demikian bangsa dan negara kami tetap kami percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkatilah, oh Tuhan, perjalanan roda kepemerintahan bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, agar seturut dengan kehendak-Mu ya Allah Bapa, bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati oleh kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Diberkatilah Tuhan Yesus, pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Oleh kuasa-Mu mereka dapat melakukan tugas kehidupan mereka untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu untuk adanya kuasa yang sudah menarik sejumlah orang untuk datang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di bangsa kami. Oleh kuasa-Mu lah itu ya Tuhan, dan kami tetap menantikan dan bermohon kepada-Mu, biarlah kuasa-Mu yang menarik sejumlah orang yang Tuhan kehendaki, menambah-nambahkan jumlah bilangan itu kepada kami, sehingga dimanapun kami boleh berada, kami boleh melihat kemuliaan-Mu yang Engkau nyatakan di bangsa kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu yang sudah memberkati perekonomian bangsa kami, sehingga tetap kuat di dalam kekuatan Tuhan, memberkati pertahanan bangsa kami, sehingga boleh kuat di dalam anugerah Tuhan yang melindungi. Demikian kesehatan bangsa kami oleh Tuhan yang menganugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, ajari kami tetap untuk hidup bersyukur kepada-Mu. Demikian kami serahkan. Oh Tuhan, perlindungan kami hanya daripada-Mu. Lindungi kami dari setiap bencana alam yang mengintip ya Tuhan, agar seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke boleh terpelihara di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Pemilihan umum di tahun yang akan datang kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya daripada-Mu kami dambakan ya Bapa, sebab Engkaulah sanggup yang mengenal seluruh manusia sampai kedalaman hatinya. Oleh sebab itu Tuhan, pilihan-Mu lah yang terbaik. Engkaulah yang memberikan kepada kami seorang presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan dari Bapak Jokowi. Demikian menyelesaikan seluruh program-program yang belum terselesaikan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Bapa yang sempurna, Raja di atas segala raja. Kekallah Engkau sampai selama-lamanya. Inilah Tuhan doa permohonan kami, pujian pengagungan kami kepada-Mu, ibadah kami kepada Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk menerima pengabulan doa yang daripada-Mu. Kabulkanlah doa kami seturut dengan kehendak-Mu, sebab kami berdoa dan berharap hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sapa Engkau dengan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita.